Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya. Ada Kerajaan Kutai, ada Tarumanegara. Di kesempatan hari ini kita akan membahas satu kerajaan yaitu Kerajaan Mataram kuno. Ya. Oke. Mataram kuno ini identik dengan dua dinasti ya, ada Sanjaya dan juga Sailendra. Tapi ternyata ada dinasti lain yang memindahkan kerajaan ini ke provinsi atau daerah tetangganya di Jawa Timur, yaitu dinasti Isana ya. Jadi dalam Mataram kuno ini dibagi menjadi dua periode. Satu periode di Jawa Tengah itu dikuasai oleh dinasti Sanjaya dan Sailendra. Yang kedua, dinasti Isana menguasai di periode Jawa Timur ya. Nah, Mataram kuno ini identik dengan atau punya penamaan lain Kerajaan Medang Kamulan ya. Kenapa? Karena ini bisa diidentifikasi dari isi prasasti yang berbunyi Medang i Bumi Mataram. Jadi Medang ibu kota dari Bumi Mataram yang mencakup wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Oke. Nah, identiknya ada dua dinasti, yaitu ada Sanjaya dan Sailendra yang punya corak kepercayaan berbeda. Kalau Sanjaya itu identik dengan Hindu, kalau Sailendra itu identik dengan kepercayaan Buddha. Jadi di sini ada kerukunan dalam beragama. Oke. Selanjutnya, kerajaan Mataram kuno ini nanti di kemudian hari ini kelanjutan dari kerajaan-kerajaan yang akan berkuasa di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ada kerajaan Kahuripan identik dengan tokoh Erlangga, ada Kediri ya, ada Singosari, dan yang paling besar itu ada kerajaan Majapahit nanti. Jadi ada trah, ada darah, ada turunan dari Mataram kuno ini. Jadi raja-raja yang disebutkan tadi kerajaannya itu punya silsilah dari kerajaan Mataram kuno. Oke. Yang terakhir, kerajaan ini mulai berdiri pada abad ke-8 Masehi. Jadi di wilayah lain juga berdiri kerajaan Hindu. Ada Tarumanegara di Jawa Barat, di Jawa Timur ada Kanjuruhan ya, dan di Sumatera dikuasai oleh Sriwijaya. Oke. Jadi kerajaan-kerajaan yang hidup atau berkembang sejaman dengan Mataram kuno ini ada kerajaan yang tadi disebutkan. Oke. Nah, untuk gambaran umum kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya kita masuk ke sumber sejarah tentang kerajaan Mataram kuno ini dari mana saja ya. Oke. Yang pertama ada Prasasti Canggal ya. Prasasti Canggal ini berisi informasi mengenai silsilah atau asal-usul dari Raja Sana. Oke, Raja Sana ini raja penguasa dari Jawa Tengah, yaitu keturunan nanti menurunkan raja pertama dari Mataram kuno, yakni Sanjaya. Oke. Nah, Raja Sana ini diidentifikasi sebagai turunan dari raja dari kerajaan di Jawa Barat, itu kerajaan Galuh. Jadi punya darah dari Galuh ya, dari Uretikan Dayun, dari ke Prabu Mandi Minyak turun ke sana ya. Dari sana muncul Sanjaya yang merupakan keponakannya ya, anak dari Sanaha. Oke. Nah, dari Prasasti Canggal ini selain menginformasikan asal-usul dari Raja Sanjaya yang turunan dari Kerajaan Galuh, ada juga informasi mengenai pembuatan lingga ya di Bukit Stirangga. Jadi lingga ini untuk simbol dari Dewa Siwa. Oke. Yang ketiga, ini menginformasikan mengenai kondisi wilayah atau daerah di Jawa itu yang memang kaya akan padi dan juga emas. Nah, jadi sangat sejahtera rakyatnya dilihat dari melimpahnya sumber daya alam. Oke. Yang kedua, ada Prasasti Mantiasi
Ini prasasti yang berbau satu raja atau identik dengan Raja Dyah Balitung. Jadi di sini diinformasikan silsilah raja-raja Mataram kuno dari Sanjaya sampai dengan dirinya, yaitu Raja Dyah Balitung. Jadi tujuannya untuk melegitimasi bahwa dia itu adalah turunan sah atau punya darah dari Raja Sanjaya pertama, pendiri dari kerajaan Mataram kuno. Oke. Yang ketiga, ada prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ini berisi mengenai Rakai Panangkaran yang mendirikan bangunan suci untuk Dewi Tara. Jadi raja-raja di Hindu itu memang selalu menghargai tokoh agama, yaitu para Brahmana, dengan mendirikan beberapa bangunan-bangunan suci ya. Selain untuk simbol penyembahan kepada dewa, itu juga untuk simbol menghargai kepada sosok tokoh agama, itu para Brahmana. Oke. Nah, nanti di beberapa kasus juga banyak raja-raja yang bentuk terima kasih kepada para Brahmana yang sudah melantik ya, istilahnya melantik dia sebagai raja itu dengan mendirikan satu candi. Oke. Dan lain sebagainya. Yang kedua, di prasasti Kalasan ini diinformasikan bahwa desa Kalasan itu dihadiahkan untuk sangga atau sang Buddha ya. Ini identik dengan tokoh-tokoh agama. Oke. Dilanjut, sumber sejarah yang ada di Mataram kuno ini ada prasasti Sojomerto ya. Jadi ini identik dengan silsilah dari dinasti Sailendra ya. Jadi ada silsilah dari Dapunta Sailendra di mana ia memiliki ayah bernama Santanu, ibu bernama Badrawati, dan juga istri bernama Sampula. Oke, jadi kita ketahui Sailendra ini adalah dinasti yang memang bercorak Buddha di Mataram kuno. Nanti punya hubungan dengan kerajaan Sriwijaya ya. Oke. Yang kelima ada prasasti Klurak. Jadi ini mengisahkan satu raja yang memerintahkan mendirikan bangunan suci untuk Arca Manjusri, yaitu Raja Indra atau Dharanindra ya. Yang diidentifikasi itu Raja Rakai Panunggalan. Meskipun di beberapa literatur ada yang menyebutkan raja lain. Oke. Yang keenam ada prasasti Dinoyo. Intinya prasasti ini, intisari prasasti ini menceritakan tentang kerajaan tertua di Jawa Timur ya, bukan tentang Mataram kuno. Tapi ada hubungannya. Kerajaan tersebut merupakan bawahan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram atau kerajaan yang dibahas ini di prasasti Dinoyo ini adalah kerajaan Kanjuruhan yang ada di Jawa Timur di Malang ya. Jadi di sini disebutkan bahwa kerajaan Kanjuruhan ini dikuasai oleh Mataram. Nah, mempunyai raja bernama Simha dan mempunyai anak yang bernama Raja Gajayana. Oke. Jadi intinya mengenai kerajaan Kanjuruhan. Nah, yang kedua, Raja Gajayana ini mendirikan bangunan pemujaan Dewa Agastya di Candi Badut. Oke. Ini sedikit memberikan informasi bahwa kerajaan Mataram kuno ini memang kerajaan yang besar, mempunyai kerajaan bawahan lainnya. Oke. Selanjutnya ada silsilah raja-raja kerajaan Mataram kuno. Jadi ini dari awal berdirinya sampai dengan keruntuhannya di Jawa Timur nanti diawali dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi penamaan raja-raja Mataram kuno ini memang struktur penamaannya yang pertama itu Rakai Mataram itu berarti wilayahnya. Jadi Sang Ratu Sanjaya penguasa bumi Mataram. Yang kedua ada Rakai Panangkaran Dyah Sangkara. Nah, ini mulai berkuasanya dinasti Sailendra di Mataram kuno. Ya. Lanjut sampai dengan raja ke-5 ya, dikuasai oleh
dinasti Sailendra. Oke, ada Rakai Panunggalan atau Dharanindra, diselanjut oleh Rakai Warak dan Rakai Garung, Samaragrawira dan Samaratungga. Jadi di beberapa literatur ada yang menunjukkan bahwa dua nama itu adalah satu sosok. Tapi ada juga yang ini tuh sosok atau raja yang berbeda. Tapi intinya di masa Samaratungga ini identik dengan pendirian bangunan yang megah sampai dengan sekarang kita kenal ada Candi Borobudur ya. Candinya untuk para umat Buddha dibangun pada masa Samaratungga dan dilanjutkan dengan anaknya yakni Pramodawardhani yang beres pembangunannya pada masa Pramodawardhani. Nah, Pramodawardhani ini berhubung wanita dan dia menikah dengan Rakai Pikatan yang punya terah dari Sanjaya. Nah, di sini ada konflik nanti dengan saudaranya yaitu Balaputra Dewa. Oke, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Dilanjut ada Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala sampai dengan Raja ke-12 ini pusatnya itu Jawa Tengah ya. Ada Rakai Watu Humalang, ada Rakai Watu Kura Dyah Balitung, dan ada Empu Daksa, dilanjut Dyah Tulodong dan juga Dyah Wawa. Nah itu 12 penguasa Mataram kuno di periode pertama, yaitu di Jawa Tengah. Oke. Nah, raja-raja yang selanjutnya berkuasa yaitu Empu Sindok, lanjut Sri Lokapala, Watu Wangsawardhana, dan juga Dharma Wangsa Teguh. Ini di periode kedua yaitu di Jawa Timur. Oke. Dilanjut. Nah, ini ada corak kehidupan yang ada di Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, dalam segi ekonomi kita ketahui kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu identik dengan aktivitas agraris ya, sektor agraris, bidang agraris yaitu pertanian. Karena memang tanahnya yang subur ya, dan rata-rata berada di pedalaman, tidak di pesisir pantai. Oke. Nah, ini dibantu dengan sungai-sungai yang menjadi lalu lintas perdagangan, yaitu Sungai Bengawan Solo. Oke. Lanjut dalam budaya, ini ada budaya dalam bentuk fisik ya, bangunan di mana di sini banyak dibangun candi-candi megah ya pada masa Mataram kuno. Jadi kalau di generalisir, candi-candi yang ada di utara itu candi-candi yang memang bercorak Hindu, dan candi-candi yang ada di wilayah selatan itu candi yang bercorak Buddha. Oke. Di Hindu ada Prambanan, ada Dieng, ya, Ratu Boko, ada Gedong Songo, ada Sambisari, dan lain sebagainya. Ada juga candi Buddha yaitu ada Borobudur, Mendut, Saris, Sewu, dan Pawon. Meskipun candi-candi ini ada yang bercorak Hindu dan Buddha, tapi di pelataran wilayah itu meskipun itu candi Hindu, terkadang ada ciri-ciri candi-candi Buddha misalkan ya. Oke. Lanjut di sektor agama. Nah, ini seperti yang di awal dijelaskan, ada Hindu dan Buddha. Ini bentuk kerukunan dalam beragama, toleransi dalam beragama yang diterapkan oleh raja-raja Mataram kuno itu sangat luar biasa ya. Candi-candi berdampingan ya dibangun, dan juga para penguasanya meskipun beda kepercayaan terjadi perkawinan politik yang terjadi khususnya pada tokoh Rakai Pikatan yang keturunan Sanjaya itu agamanya Hindu menikah dengan Pramodawardhani keturunan dari Samaratungga yang agamanya Buddha. Jadi di sini para pemimpinnya pun mencontohkan toleransi dalam beragama. Oke. Lanjut ada pembahasan mengenai peristiwa penting di Kerajaan Mataram kuno. Ya. Nah, satu ada pembangunan Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang ya, maaf.
Atau di beberapa literatur lain ada yang menulisnya Loro Jongrang, ada juga yang menulisnya Roro Jongrang ya, sama saja. Ini candi yang bercorak Hindu dibuat pada masa kekuasaan Rakai Pikatan dan istrinya Pramodawardhani. Oke. Nah, selain candinya yang megah, ini ada cerita rakyat ya, kisah. Jadi kisah yang memang berbau hal-hal yang di luar nalar ya. Oke, ada kisah yang identik dengan Prambanan ini, yaitu ada tokoh Bandung Bondowoso yang memang dikenal dengan raja yang kejam. Dia naksir dengan salah satu putri raja, yaitu ada nama Roro Jongrang. Ya, dia memutuskan untuk mencoba membujuk Roro Jongrang itu menikah dengan dirinya untuk mempersunting pernikahannya. Tapi Roro Jongrang dalam hatinya tidak mau dan memberikan syarat yang di luar akal sehat lah. Dia memberikan syarat harus membangun 1000 candi dalam 1 malam. Oke. Nah, ini hal-hal yang di luar nalar, tapi Bandung Bondowoso ini punya pasukan makhluk halus lah, jin lah ya, yang bersedia membantu dirinya untuk membangun 1000 candi yang menjadi syarat pernikahannya. Nah, malam itu berselang, dia dibantu oleh jin membuat candi. Nah, Roro Jongrang khawatir ternyata candinya itu hampir selesai dan dia punya inisiatif untuk seakan-akan terbit fajar ya. Terbit fajar, ayam berkokok sehingga para jinnya itu lari terbirit-birit dan meninggalkan satu candi lagi yang belum dibangun. Nah, Bandung Bondowoso murka karena targetnya tidak terpenuhi, sehingga Roro Jongrang menolak untuk dipersunting oleh dirinya. Sehingga ada kisah bahwa untuk menggenapkan 1000 candi itu, dikutuklah Roro Jongrang menjadi candi yang ke-1000. Nah, itu cerita rakyat yang beredar di terkait dengan Candi Prambanan ya. Itu cerita rakyat. Oke. Lanjut ada pembangunan Candi Borobudur. Nah, ini candi yang bercorak Buddha dibangun pada masa pemerintahan Samaratungga dan beres pada masa anaknya yaitu Pramodawardhani yang menikah tadi dengan Rakai Pikatan. Oke. Nah, Candi Borobudur ini mulai terkuak keberadaannya ketika ada salah satu bupati keturunan Tiongkok ya, ada Tan Jin Sing, itu memberikan kabar kepada Gubernur Jenderal Inggris yang dulu berkuasa di Nusantara, yaitu ada Thomas Stamford Raffles ya. Dia memang punya ketertarikan terhadap budaya Nusantara, sastra, terhadap flora fauna di Nusantara ya. Selain dia punya peran politik di Nusantara, tapi juga punya ketertarikan lain. Oke, sehingga dia menulis History of Java, buku ya, sejarah Jawa. Oke. Nah, ini awal mulai terkuaknya Candi Borobudur. Dari sana mulai banyak para peneliti untuk melakukan ekskavasi, melakukan pemugaran, melakukan perbaikan kepada Candi Borobudur yang memang letaknya ada di bukit ya. Oke. Lanjut ke konflik politik ya, Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Oke, kita ketahui Samaratungga ini punya 2 anak. Satu Pramodawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan dan ada Balaputra Dewa ya. Pada saat itu Balaputra Dewa tidak menerima yang mendapatkan hak tampuk kekuasaan Mataram itu adalah Pramodawardhani, sehingga dia menikah dengan Rakai Pikatan. Nah, dia melakukan perlawanan tetapi gagal. Dia memutuskan untuk pergi ke Sriwijaya ya, ke Suwarnabumi, ke Sumatera, karena dia punya darah dari Dharmasetu ya, Dewi Tara. Jadi punya darah dari Sriwijaya juga, sehingga nanti di sana dia mendapatkan
tampuk kekuasaan sebagai Raja Sriwijaya. Di kemudian hari dia mulai melakukan atau memperkuat armada militernya dan melakukan penyerangan ke bumi Mataram. Oke. Nah, akhir kerajaan Mataram kuno, khususnya yang ada di periode Jawa Tengah ini, ditandai dengan berkuasanya Empu Sindok. Ya, dia memindahkan pusat kekuasaan yang awalnya di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sebabnya apa? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, Mataram kuno ini memang terjadi pralaya atau runtuh lah, hancur di Jawa Tengah karena terjadi letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Jadi perkotaannya hancur. Ya. Dia memindahkan pusatnya ke Jawa Timur. Yang kedua ada faktor politik, yang tadi faktor alam ya, bencana. Yang kedua faktor politik, adanya ancaman dari kerajaan Sriwijaya yang tadi disebutkan, Balaputra Dewa yang memang tidak berhasil menguasai tanah Jawa atau bumi Mataram. Dia melakukan balas dendam, ya, motif balas dendam politik dan juga ada motif ekonomi perdagangan, ya. Oke. Yang terakhir ada faktor geografis, di mana kondisi Jawa Tengah ini yang mulai secara lahan itu mulai kurang tidak subur dan sulit atau tidak strategisnya keberadaan dari beberapa pelabuhan. Oke, ini identik dengan faktor ekonomis ya. Nah, dilanjut ke kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Nah, tadi disebutkan ini yang berkuasa adalah Empu Sindok. Ya, dia pendiri dari dinasti Isyana. Oke. Nah, batas wilayah di utara itu ada Surabaya, di selatan ada Malang, di timur Pasuruan, di barat Nganjuk, dan pusat kekuasaannya ada di Watugaluh. Nah, di masa Jawa Timur ini, dinasti Isyana ini memang diambil dari penamaan dari raja atau penguasa Empu Sindok, yakni Sri Maharaja Rakai Ihino Sri Isana Wikramatunggadewa. Oke, Isyana. Jadi dinasti Isyana mengambil dari nama diri dari Empu Sindok. Yang kedua, nah ciri periode Jawa Timur ini punya dampak di mana adanya persaingan melawan kerajaan Sriwijaya. Tadi ada alasan politik dan juga alasan tentang perdagangannya, ekonomi. Yang terakhir, di masa periode Mataram ini identik dengan tokoh Darmawangsa Teguh. Jadi raja terakhir yang berkuasa di Jawa Timur, ya, di Mataram kuno ini ada Darmawangsa Teguh yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan kekuasaannya sehingga runtuh Mataram kuno ini, ya. Oke, jadi alasannya karena diserang oleh salah satu raja bawahannya yaitu Raja Wurawuri. Nah, ini yang terakhir, akhir dan silsilah penguasa Jawa pasca Mataram kuno. Jadi kita runut silsilahnya dari Empu Sindok, ya, yang mengalihkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dilanjut ke anaknya Sri Isyana Tunggawijaya, ya, menikah dengan Sri Lokapala, dilanjut ke Makutha Wangsawardhana yang mempunyai dua keturunan, satu Darmawangsa Teguh, ya, yang berkuasa di Mataram kuno. Nah, ini akhir dari Mataram kuno ini di Darmawangsa Teguh, di mana ketika ia menikahkan anaknya dengan salah satu yang masih keturunan dari Mataram kuno, yaitu Erlangga yang punya darah Mataram kuno Bali, di mana Gunapriya Dharmapatni ini menikah dengan Raja Udayana, punya anak namanya Erlangga. Nah, mau menikah dengan anak dari Darmawangsa Teguh ini. Nah, peristiwanya ketika pesta pernikahan itu ada raja yang tadi disebutkan yaitu Raja Wurawuri bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya melakukan penyerangan kepada Mataram kuno. Nah, di sana Darmawangsa Teguh tewas, ya. Tapi Erlangga melakukan pelarian
ya. Dia lari, nah selamat. Nah, ini diidentik dengan peristiwa namanya Pralaya Medang atau runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini kerajaan Mataram kuno ya hancur, runtuh, tetapi masih banyak keturunan-keturunan dari penguasanya yang punya hasrat untuk membangkitkan kembali Mataram kuno. Nah, ini diambil oleh sosok Erlangga yang nanti menjadi penguasa kerajaan Kahuripan. Ya, dia disebut juga punya darah dari Mataram kuno dan punya keturunan nanti menjadi kerajaan Kediri, Kediri Singosari, dari Singosari ke Majapahit. Oke, nah itu pembahasan mengenai kerajaan Mataram kuno ya. Nanti kita membahas kerajaan-kerajaan lain yang meneruskan kekuasaan raja-raja di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dilanjut oleh Raja Erlangga, yaitu di masa kerajaan Kahuripan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, nanti kita lanjut ke kerajaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.